Bertemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami ingin menepati permintaan dari subscriber tentang hal-hal yang harus dilakukan agar motor tidak gampang jemping atau ngejim. Namun sebelumnya silakan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru kami guys. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pastikan memakai ring piston yang kualitasnya bagus guys. Seperti kita ketahui, jika pada motor 2 tak, ketergantungan performa lebih pada ring piston dibanding dengan piston itu sendiri guys. Banyak kasus motor terjadi jamming piston cuma baret tipis tapi motor langsung loyo. Atau ada kasus juga terjadi jamming piston baret-baret parah tapi mesin tetap bertenaga. Performa menurun terjadi karena ring piston menjadi lemah dalam membuka dan menutup kompresi, sehingga kompresi yang seharusnya tidak boleh bocor alhasil bisa lolos dari ruang bakar sehingga motor menjadi gembos guys. Nah, hal pertama untuk motor 2 tak, pastikan pakai merek ring piston yang berkualitas bagus guys. Yang kedua, sebisa mungkin menghindari proses overshock. Jadi banyak yang mengira jika overset 100 untuk V100 selesai tidak bisa naik dan harus overshock atau ganti buring. Nah, hal ini sebenarnya bisa diakali dengan naik ke overset 0 sampai dengan overset 100 Advanced ZR, dan setelah itu bisa naik ke overset L2 sampai 100 guys. Dan setelah itu selesai, buang saja buring tersebut. Jangan sekali-kali melakukan overshock karena lebih banyak kasus overshock gagal daripada yang sukses guys. Hal ini bisa terjadi karena material buring overshock yang jelek, atau bisa juga akibat pemasangan linear overshock yang miring atau tidak presisi sehingga piston menjadi seret dan cepat panas. Hal ini endingnya adalah terjadi jamming. Karena itu saran kami, jika overset sudah habis, beli saja buring bekas yang belum pernah overshock di pasar loak atau marketplace. Hal ini lebih murah dan pastinya aman dari potensi jamming guys. Hal ketiga, lakukan proses inrayen yang benar jika selesai melakukan proses ganti piston guys. Jadi jika kita melakukan proses ganti piston, maka memerlukan proses inrayen, di mana proses inrayen ini fungsi utamanya adalah untuk melicinkan atau membuat piston dan buring beradaptasi terhadap kerenggangan yang baru, di mana jika tidak dibiasakan atau tidak dilakukan inrayen, maka piston dan linear belum licin dan seret guys. Nah, jika hal ini dilakukan sembari kecepatan tinggi, maka berpotensi untuk jamming guys, dan ini berbahaya sekali. Saran kami, pastikan proses inrayen dilakukan dengan sempurna. Untuk inrayen duduk sebaliknya 7 jam sehari kalikan 7 hari, dan jangan sekali-kali dipakai jalan dulu guys sebelum proses inrayen duduknya selesai. Serta 500 km proses inrayen jalan dengan sebisa mungkin hindari boncengan dulu dan hindari jalan menanjak. Karena jika proses inrayen gagal, biasanya motor susah dipakai untuk kecepatan tinggi dan jadi tidak bertenaga sebagaimana normalnya motor 2 tak guys. Yang keempat, selama proses inrayen sebaiknya lakukan pencampuran full oli samping di tangki BBM saja guys. Hal ini guna menghindari jikalau suatu waktu pompa oli samping mati atau oli samping tidak lancar terdistribusi ke ruang bakar. Selama proses inrayen, kalian bisa campurkan 4 tutup botol oli samping ke dalam tiap 1 liternya guys. Dan jika proses inrayen selesai, kalian bisa gunakan lagi pompa oli samping lagi. Setelah saja dengan 12 detik per 1 tetes turun, ditambah dengan campuran di tangki sepertiga tutup oli samping per 1 liternya guys. Untuk oli samping yang berkualitas dan harga terjangkau, kami merekomendasikan merek Idemitsu dengan kelebihan asapnya itu tipis guys. Kerak yang dihasilkan juga minimal, serta mesin tetap adem saat dipakai jarak jauh. Yang kelima, jika kalian sering dipakai untuk jarak ratusan kilometer atau misalkan mudik lah seperti itu, dalam sekali jalannya, maka sebaiknya tiap 100 km motor diistirahatkan saja dulu guys. Tunggu dingin baru mulai jalan lagi, karena karakter motor 2 tak tidak tahan terhadap panas. Jika panas, ring piston langsung memuai, dan jika sudah tidak mampu beradaptasi terhadap panasnya gesekan, maka ring piston akan mekar, dan hal inilah yang menyebabkan jamming jika motor 2 tak dipaksa jalan terus tanpa istirahat saat perjalanan ratusan kilometer. Dan satu lagi guys, selalu campur oli samping di tangki setengah tutup per 1 liternya dan setting 12 detik per tetes saat perjalanan jauh guys. Hal ini agar mesin tidak cepat panas
Atau jika mau full di tangki BBM, bisa kalian campur 3,5 tutup per 1 liternya, minimal selama perjalanan jauh belum sampai tujuan tersebut guys. Yang keenam, hindari penggunaan motor di RPM tinggi terus menerus guys, atau hindari tarikan gas yang tiba-tiba berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. Hal ini menyebabkan mesin motor bekerja ekstra keras sehingga berpotensi membuat piston, ring piston, dan liner membuka tutup secara tidak sempurna pada suatu waktu karena pembuahan metal dari ketiga ban tersebut, dan endingnya berpotensi jamming guys. Jadi rekomendasi kami, sebaiknya jika memang ingin kencang-kencangan lakukan seperlunya, kemudian jalan normal lagi. Dan jika perjalanan panjang atau jika mesin pernah di overshock, perilaku suka buka tutup gas atau asal main gas seperti ini sangat rawan jamming guys, bahkan rawan jamming di jarak dekat sekalipun guys. Yang ketujuh, hindari modifikasi mesin yang ekstrim. Sebagai contoh, misal dengan mengganti piston yang lebih besar akan berisiko jamming lebih besar pula, karena media gesekan yang dihasilkan juga menjadi lebih besar pula guys. Maka jika kita berkaca pada motor road race atau motor drag yang pasti sudah dilakukan modifikasi ekstrim, pastilah motor-motor ini akan menghindari penggunaan jangka panjang sekali jalan, karena motor ini terjadi gesekan yang tinggi atau lebar, maka akan lebih rentan jamming dikarenakan medan gesekan yang lebih lebar pula guys. Jadi rekomendasi kami, jika memang motor hanya dipakai buat jalan atau jalan-jalan sore aja atau dipakai untuk harian, pakai saja spek standaran pabrik atau modifikasi upgrade seperlunya saja guys, seperti pengapian, kopling, gigi rasio agar tetap nyaman dipakai untuk harian dan jarak panjang, dan hindari modifikasi mesin secara ekstrim jika penggunaannya hanya untuk harian saja guys. Yang kedelapan atau terakhir, pastikan menggunakan oli samping yang berkualitas, jumlah atau takaran yang tepat dalam pencampurannya, karena seperti kita tahu bahwa nyawa motor 2 tak terletak pada oli samping sebagai pelumasannya. Jadi jangan sampai terlambat supply atau kurang dalam pencampuran oli samping ini ya guys. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat diikutkan dalam lomba ini, tapi sudah menjadi satu sarana uji coba. Kita menyadari pada satu produk baru Yamaha Exciting Pulse One.